Apa kabar adik-adik hari ini? Cikgu harap adik-adik semua sehat-sehat, tetap bersemangat, tetap bersukacita untuk mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita semua berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan dalam Amsal 1 ayat 1 hingga 33. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah, dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagian benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pudi-pudi yang kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka, kerana kaki mereka lari menuju kejahatan, dan bergegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri, dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba dan keuntungan gelap, yang mengambil nyawanya orang yang mempunyainya. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia mendengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok, ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Beberapa lama lagi, hai orang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu, pencemooh, masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh kerana aku menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku menghulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan mentertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh.
apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu, mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mahu menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi sesiapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Hai, saya Kristi. Saya akan membaca firman Tuhan dalam Amsal pasal 2 ayat 1 hingga 22. Hai anakku, jika engkau menerima kata-kataku dan menyimpan perintah-perintahku dalam dirimu, mengarahkan telingamu kepada hikmah dan mencenderungkan hatimu kepada pengertian, jika engkau berseru memohon pengertian dan mengangkat suaramu memohon pengertian, jika engkau mencarinya seperti perak dan menggalinya seperti menggali harta terpendam, maka engkau akan memahami apa artinya takut kepada Tuhan, serta memperoleh pengetahuan tentang Allah. Karena Tuhan sajalah yang mengurniakan hikmah, dan daripada mulutnya datang pengetahuan serta pengertian. Dia menyimpan hikmah bagi orang yang lurus dan menjadi perisai bagi mereka yang hidup dalam keikhlasan. Dia menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang salingnya. Maka engkau akan memahami apa yang benar, adil, dan saksama serta segala jalan kebaikan. Karena hikmah akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Budi bicara menjadi pengawas kamu, dan pengertian akan menjaga kamu, untuk melepaskan kamu daripada cengkaman kejahatan dan daripada orang yang mengucapkan tipu muslihat, yang meninggalkan jalan-jalan lurus untuk mereda lorong-lorong gelap, yang suka berbuat kejahatan, yang gembira kerana tipu muslihat yang jahat, yang sesat jalan-jalannya serta bengkang-bengkok perilakunya. Engkau pun akan terlepas daripada perempuan luca, daripada perempuan penzina dengan pujuk rayunya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, serta melupakan perjanjian dengan Allahnya. Sesungguhnya di liang mautlah rumahnya tergenang, dan jalannya menuju dunia orang mati. Semua orang yang datang kepadanya tidak akan kembali, dan tidak akan menemukan jalan hidup. Dengan demikian engkau dapat menempuh jalan orang-orang baik dan tetap berada di jalan orang benar, karena orang yang tulus hati akan mendiami bumi, dan orang yang ikhlas akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang durjana akan dilenyapkan daripada bumi, dan para pengkhianat akan direnggut dari situ. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Hai, shalom adik-adik. Minggu ini kita bertemu lagi di dalam pada online PKK. Hari ini sebelum kita masuk meneruskan dalam puji dan sembah, mari kita semua menyiapkan hati kita, menyiapkan diri untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari anak-anak kita angkatkan uang persembahan yang akan kita kumpul sebentar nanti. Mari kita tutup kepala, kita berdoa sebelum kita memungut uang persembahan. Mari Cikgu pimpin di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Percaya Tuhan, Kau memelihara kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu yang lalu Tuhan. Hari ini Bapa di surga, kami mau mengumpulkan sedikit daripada keuangan ini Tuhan. Kami mau menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, biarlah apa yang kami kumpulkan pada hari ini itu akan dapat digunakan untuk pekerjaan-Mu, dan Engkau memberkati setiap ibu bapa kami
setiap tangan-tangan yang memberi pada pagi ini Tuhan, biarlah Engkau yang berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita angkatkan sambil kita memberi yang terbaik. Mari kita angkatkan lagu Buah Roh Kudus. Oke, ambil. Oke, Iji akan pungut uang. Cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan dirilah. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita teruskan pujian kita pada pagi ini dengan lagu Betapa Hebat, Betapa Kuat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama dan sesaja segala raja. Tuhan Allah kita berkuasa di bumi di surga, bertahan dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama yang segala raja. Betapa hebat,
atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Bye. Bye. Mempersembahkan Talent Week. Jam belakangan tadi. Salam pagi, salam kasih, terima kasih, syukur bagimu. Tuhan Yesus penuh kasih. Terima kasih, kasih setiamu. Salam cikgu-cikgu, kawan-kawan, apa kabar? Baiklah, hari ini saya akan kongsikan satu cerita bertajuk 10 hukum perintah Allah yang diambil daripada Keluaran 19 dan 20. 10 hukum ini Tuhan berikan kepada Musa ketika di Bukit Sinai. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya, Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan tempatkanlah Dia yang paling utama dalam hidup kita. Hukum yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun jua untuk disembah. Maksudnya, Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Ingat ya kawan-kawan, hanya satu Tuhan dalam hidup kita. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Maksudnya, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan untuk mengejek, menyumpah, dan bersumpah karena nama Tuhan adalah kudus. Ya, hukum yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Kawan-kawan, pada hari Sabat atau hari ke-7, masa dan waktu untuk kita datang ke gereja untuk menyembah Tuhan. Tapi oleh karena wabah COVID-19, sekarang kita hanya boleh beribadah secara online di rumah. Adalah hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu. Nah, kawan-kawan, upah menghormati ibu bapa adalah memiliki umur yang panjang. Jadi, patuhlah kita kepada ibu bapa kita supaya kita mendapat umur yang panjang. Nah, jangan membunuh. Maksudnya, kita tidak boleh membunuh ataupun membenci sesama manusia meskipun kita berlainan agama. Dengan kata lain, kita mesti hidup dengan kasih. Hukum yang ketujuh adalah jangan berzina. Maksudnya adalah setiap sumaistri haruslah setia. Hukum yang ke-8 adalah jangan mencuri. Bermaksud kita tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Maksudnya, kita tidak boleh membohong ya kawan-kawan. Hukum yang ke-10, kita tidak boleh mengingini milik orang lain. Maksudnya, kita jangan ada perasaan untuk mengingini milik orang lain. Contohnya, mengingini rumah, kereta orang lain karena akan menimbulkan rasa cemburu. Tidak boleh ya kawan-kawan, kita mesti bersyukur apapun yang kita miliki.
Kawan-kawan, demikianlah cerita saya pada hari ini. Saya harap kita semua terus taat kepada perintah Allah ini. Terus mengasihi dan takut akan Tuhan juga. Terima kasih. God bless. Bye-bye. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bilangan pasal 6 ayat 24 hingga 26. 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Bye-bye. Tuhan memberkati. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, 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 jawab ya, 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 jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan, jawab ya, 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 jawab ya, 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 jawab ya, 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 jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan, jawab ya, Tuhan Yesus, Kau selalu menopang hidupku. Kasih-Mu selalu menerangi jalanku. Tuhan, aku percaya padamu, karena Engkau selalu melindungiku. Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ketika aku sendiri, Kau selalu menemaniku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu selalu ada dalam hidupku. Adakah anak anda makan sehat? Dan mengapakah pemakanan sehat sangat penting untuk kanak-kanak? Pemakanan yang sehat membekalkan nutrisi yang penting kepada badan kita, dan dengan nutrisi yang bagus dan seimbang ini, anak anda akan lebih bertenaga. Ia juga penting bagi pertumbuhan badan fizikal supaya anak anda akan lebih tinggi dan besar. Akhir sekali, ia membantu perkembangan otak anak anda supaya dia boleh belajar. Sekiranya pemakanan anak anda kurang sesuatu nutrien dalam jangka masa yang panjang, ini bukan sahaja menghalang perkembangan mereka, malah akan menyebabkan penyakit akibat malnutrisi. Contohnya,
Kekurangan zat besi dalam jangka masa yang panjang akan menyebabkan penyakit anemia. Sebenarnya, nak makan sihat ni sangat senang je. Kita hanya perlu mengikut 3 prinsip asas, iaitu keseimbangan, kepelbagaian, dan kesederhanaan. Keseimbangan. Makan makanan dari semua kumpulan makanan setiap hari, iaitu 8 kumpulan makanan yang ditunjukkan oleh Dr. Patrick. Karbohidrat, protein sayuran, protein haiwan, bahan tenusu, susu ibu jika perlu, telur, sayur dan buah berwarna merah, dan akhir sekali sayuran berwarna hijau dan sayur atau buah yang lain. Kepelbagaian. Sertakan makanan yang berbeza dalam setiap hidangan, bukan hanya kumpulan makanan yang berbeza, tetapi makanan yang berbeza dari setiap kumpulan makanan. Contohnya, jika anda mendapat protein dari ayam semasa makan tengah hari, anda boleh mendapat protein dari ikan semasa makan malam. Kesederhanaan juga termasuk tidak makan secara berlebihan. Contohnya, vitamin C adalah bagus untuk badan kita, tetapi ia tidak bermaksud seseorang perlukan dos yang sangat besar. Pada masa yang sama, ia juga bermaksud makanan yang kurang bernutrisi seperti kuih, biskut dan makanan ringan walaupun tidak berkhasiat. Kita tidak perlu menyingkirkan makanan tersebut, tetapi hadkan kuantiti dan makan sekali-sekala sahaja. Dan mengamalkan pemakanan sehat begitu senang. Tapi kalau anak tak suka makan sehat, apa yang ibu bapa boleh buat? Nantikan video bulan depan. Setiap gerakku di dalammu, karenamu Yesus. Setiap nafasku karenamu. Setiap langkahku bersamamu, bersamamu Yesus. Setiap nafasku bersamamu. Hai adik-adik, terima kasih kerana telah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Cikgu harap adik-adik masih tetap bersemangat, tetap bersukacita untuk mengikuti ibadah online seterusnya. Okey adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Shalom adik-adik semua, terima kasih karena begitu setia mengikuti ibadah online yang dianjurkan oleh Persekutuan PKK. Pastor berharap agar semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah secara online dapat menerima berkat, dapat menerima didikan yang Tuhan sudah ajarkan melalui guru-guru sekolah minggu ataupun melalui ibadah online. Mari Pastor membawa kita di dalam doa berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah online pada pagi ini Tuhan. Bila kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan mereka dalam segala perkara, apapun yang mereka sudah lalui sepanjang ibadah online ini, bila mereka dapat mengerti melalui didikan yang Tuhan sudah berikan melalui anak-anak Tuhan yang mengajar. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online ini, karena melalui ibadah online ini sajalah mereka dapat bertemu, mereka dapat belajar melalui didikan tentang Tuhan. Dan saya terus mau berdoa agar hidup mereka diberkati dalam segala perkara, dan setiap mereka yang sudah terlibat dalam pelayanan ataupun apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka melalui talenta-talenta yang Tuhan sudah percayakan. Apapun yang mereka lakukan, biarlah melalui talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka, mereka dapat menggunakan itu dalam pelayanan mereka di masa akan datang. Terima kasih untuk guru-guru yang sudah mengajar, yang sudah mendidik, berkati mereka dengan berlimpah hikmat yang datang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau berdoa, biarlah kasih anugerah Tuhan menyertai anak-anak sekolah minggu dalam apapun yang mereka lakukan, baik mereka belajar daripada rumah, dalam apapun yang mereka lakukan dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati agar mereka semakin hari semakin ditambahkan hikmat karunia yang datang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya juga mau berdoa untuk ibu bapa yang mendidik mereka. Biarlah Tuhan melalui ibu bapa mereka juga, Tuhan berikan hikmat, kasih anugerah agar mereka mampu mendidik anak mereka sehingga takut akan Tuhan, bahkan menghormati orang tua, bahkan saling mengasihi di antara satu dengan lain. Inilah doa hamba, serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba saya berdoa. Amin. Baik, shalom sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati dimanapun adik-adik berada.
tetap jaga diri, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Adik-adik, ibadah kita sudah sampai ke penghujungnya. Sekali lagi Cikgu mau ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena setia mengikuti ibadah online kita pada hari ini sampai ke penghujungnya. Oke adik-adik, sampai kita berjumpa lagi di minggu akan datang. Bye adik-adik, Tuhan